A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat, taufik, serta hidayahnya. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni Adinul Islam. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan Dewan Juri SMK Negeri 1 Cilacap serta teman-teman yang saya cintai yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Perkenalkan, nama saya Aura Nurul Zazkia dari kelas 10 OTKP 1 dan saya Sela Diguntari dari kelas 10 OTKP 1. Adapun tema yang kami bawakan ialah kemuliaan bulan suci Ramadan. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita telah memasuki bulan yang suci, yaitu bulan Ramadan. Bulan mulia yang paling dinanti-nanti seluruh umat muslim di belahan bumi manapun untuk menjalankan puasa. Sebagaimana itu, kita ketahui bahwa ibadah puasa adalah salah satu ibadah yang terbesar dan merupakan amalan ketaatan. Puasa dalam bahasa Arab disebut dengan saum. Saum secara bahasa bermakna imsak atau menahan diri dari makan, minum, berbicara, nikah, dan berjalan. Sedangkan secara istilah, saum bermakna menahan diri dari segala pembatal dengan tata cara yang khusus. Puasa Ramadan adalah yang tertinggi dan wajib hukumnya bagi semua umat muslim. Betul apa betul? Betul. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa pada bulan Ramadan merupakan pelaksanaan dari rukun Islam yang keempat dalam ajaran Islam. Menurut ajaran Islam, puasa pada bulan Ramadan merupakan puasa yang wajib dilaksanakan selama 1 bulan penuh rahmat. Puasa Ramadan hukumnya merupakan fardu atau wajib untuk muslim dewasa. Syarat puasa Ramadan dapat tidak dilakukan jika seseorang mengalami halangan untuk melakukannya seperti sakit, sedang dalam perjalanan, sudah tua, hamil, menyusui, atau menstruasi. Jika seseorang tak dapat berpuasa saat Ramadan, maka diharuskan untuk mengganti puasa tersebut pada hari-hari yang lain atau mengkodok. Kewajiban berpuasa sudah diterapkan pada firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa maksudnya adalah hal-hal yang membuat seseorang menjadi wajib untuk melakukan puasa. Bila salah satu syarat ini tidak terpenuhi pada diri seseorang, maka puasa menjadi tidak wajib atas dirinya. Syarat wajib puasa yang pertama adalah beragama Islam. Jumhur ulama sepakat bahwa syarat wajib puasa yang pertama adalah beragama Islam, sementara umat lain tidak diwajibkan. Seruan wajib untuk berpuasa bagi umat Islam adalah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran bahwa seruan untuk berpuasa ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Bagi seseorang yang murtad, namun kembali lagi memeluk agama Islam, selama murtad ia tidak berpuasa, maka wajib mengganti atau mengkodok. Syarat wajib puasa yang kedua adalah balik. Syarat kedua yang menjadikan seorang wajib untuk menunaikan ibadah puasa wajib adalah usia balik. Mereka yang belum sampai usia balik seperti anak kecil tidak ada kewajiban untuk berpuasa Ramadan. Selanjutnya, syarat wajib berpuasa yang kedua adalah berakal atau tidak gila. Syarat ketiga dari syarat wajib berpuasa adalah berakal.
Sudah menjadi ijma ulama bahwa orang gila adalah orang yang tidak berakal, sehingga tidak diwajibkan untuk berpuasa. Syarat wajib puasa yang keempat adalah sehat. Orang yang sedang sakit tidak diwajibkan untuk berpuasa wajib, namun harus menggantinya di hari lain saat sudah sembuh kembali. Syarat wajib berpuasa selanjutnya adalah mampu. Syarat wajib puasa selanjutnya adalah orang yang berpuasa harus dalam keadaan mampu untuk melaksanakannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan puasa bagi orang yang mampu melakukannya. Orang tua yang sudah lemah atau jompo yang tidak kemungkinan untuk berpuasa, maka boleh meninggalkannya. Namun, wajib menggantinya dengan membayar fidyah sebagaimana dalam firman Allah. Syarat wajib puasa yang selanjutnya adalah tidak dalam perjalanan. Orang yang sedang dalam perjalanan jauh boleh meninggalkan puasa, tapi wajib baginya untuk mengganti di lain hari sejumlah puasa yang ditinggalkan. Selanjutnya, syarat wajib puasa yang terakhir adalah suci dari haid dan nifas. Menurut ijma para ulama, wanita yang sedang haid dan nifas tidak diwajibkan untuk berpuasa, bahkan haram hukumnya apabila mereka menjalankan puasa. Adapun keutamaan puasa wajib bulan Ramadan seperti disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan penuh keberkahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan kepada kalian berpuasa di dalamnya. Di bulan itu, pintu-pintu langit akan dibuka dan pintu-pintu neraka akan ditutup. Di bulan ini, setan-setan akan diikat. Di bulan itu, ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa terhalang mendapatkan kebaikannya, maka sungguh ia telah terhalang. Hadis riwayat An-Nasa'i. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikut ini terdapat beberapa tujuan berpuasa Ramadan. Tujuan dilaksanakannya puasa menurut Islam yaitu 1. Bersyukur kepada Allah. Momen puasa menjadi pengingat nikmat yang diberikan Allah dengan diberikan rasa kehilangan nikmat tersebut sementara, yaitu dengan menahan diri dari nafsu duniawi. Selanjutnya, tujuan dari berpuasa Ramadan adalah agar umat muslim selalu berada dalam kebenaran atau terbimbing. Menjadi hamba yang terbimbing artinya menjadi hamba yang selalu beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa dan mengikuti perintahnya. Selanjutnya, agar dosa-dosa diampuni. Yang selanjutnya, mendapat pahala surga dan jauh dari siksa neraka. Allah memerintahkan umat muslim berpuasa karena Allah ingin mendekatkan hambanya kepada surga. Bahkan pintu surga bagi orang-orang yang berpuasa telah disiapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam bulan Ramadan kita juga akan bertemu 2 malam yang begitu penting dan dinanti-nanti oleh kaum muslimin, yaitu malam Lailatul Qadar dan malam Nuzulul Quran. Teman-teman tahu tidak apa itu malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar adalah sebuah malam yang memperingati salah satu peristiwa bersejarah dalam agama Islam, yakni ketika pertama kali malaikat Jibril menyampaikan perintah kepada Nabi Muhammad SAW. Keterangan tentang malam Lailatul Qadar juga diterangkan dalam Quran Surat Al-Qadar ayat 1-5. Surat ini mengandung 5 ayat yang menjelaskan tentang suatu malam yang penuh kemuliaan atau yang kerap disebut dengan Lailatul Qadar. Berikut ini bunyi Quran Surat Al-Qadar ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya pada malam kemuliaan. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Lalu teman-teman tahu tidak apa itu malam Nuzulul Quran? Yap, malam Nuzulul Quran berasal dari kata nuzul dan Al-Quran. Kata nuzul secara harfiah berarti menurunkan sesuatu dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Sedangkan Quran merupakan Al-Quran, kitab suci umat Islam. Jika digabungkan, arti nuzulul Quran adalah proses turunnya Al-Quran dari tempat yang tinggi ke muka bumi. Secara lengkap, nuzulul Quran adalah peristiwa turunnya Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala
melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Di muka bumi di dalam Al-Quran mengisyaratkan tentang proses peristiwa turunnya Al-Quran di dalam dua acara. 1. Al-Quran diturunkan dalam satu waktu atau jumlatan wahidatan. Di antara darinya adalah tertuang dalam Quran Surat Ad-Duhan ayat 3 yang berbunyi Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah Inna kunna munzirin, yang artinya sesungguhnya kami menurunkan pada suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Yang kedua, Al-Quran diturunkan secara bertahap atau berangsur-angsur atau nama lainnya munajjaman. Di antara dalilnya adalah Quran Surat Al-Isra ayat 106 yang berbunyi Wa Qur'anna faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muhsin wa nazzalnahu tanzila, yang artinya dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacanya perlahan-lahan kepada manusia dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kata kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq, wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.